Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga Ananda semua senantiasa dalam kondisi sehat walafiat ya, dan senantiasa dalam penjagaan dan hidayah serta taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kali ini Ustazah akan membahas soal simulasi PTS 1 IPS yang pekan lalu anak-anak sudah kerjakan ya. Baik, sebelum kita menjawab soal, anak-anak harus mengisi identitas anak-anak dulu ya. Misalkan identitasnya adalah Budi Laksono, kelas 6 Abu Said misalkan. Terus nomor absen 35 misalkan ya. Habis itu klik next. Nah, kita masuk ke lembar soal. Soal yang pertama, jumlah negara ASEAN sampai saat ini yaitu ada 10 negara. Negara apa saja? Pertama adalah Singapura, kedua Indonesia, ketiga Thailand, keempat Filipina, kelima Malaysia, keenam Vietnam, ketujuh Brunei Darussalam, kedelapan Laos, kesembilan Myanmar, dan ke-10 adalah Kamboja. Ya. Jadi jumlah negara ASEAN sampai saat ini yaitu 10 negara. Berikutnya ya, berdasarkan Deklarasi Bangkok, ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967. Kita lanjut ke soal berikutnya. Berikut ini yang termasuk negara perintis ASEAN. Anak-anak masih ingat ya, negara-negara perintis ASEAN, yaitu Indonesia, Filipina, Thailand, Malaysia, dan Singapura. Nah, dari pilihan ini yang merupakan negara perintis ASEAN yaitu Singapura. Myanmar dan Laos itu mereka bersamaan dulu bergabung ke ASEAN yaitu pada tanggal 23 Juli 1997. Sedangkan Vietnam bergabung ke ASEAN pada tanggal 28 Juli 1995. Soal berikutnya, arti warna merah pada lambang ASEAN adalah semangat, keberanian, dan kedinamisan. Kalau kesucian itu adalah arti warna putih ya pada lambang ASEAN, sedangkan kekayaan dan kemakmuran ini merupakan arti dari warna kuning pada lambang ASEAN. Sedangkan perdamaian, keamanan, dan stabilitas ini merupakan arti warna biru pada lambang ASEAN. Kita ke soal berikutnya. Arti ikatan rumpun padi pada lambang ASEAN adalah, kalau tadi perdamaian, keamanan, dan stabilitas adalah arti warna merah ya pada lambang ASEAN. Arti warna biru pada lambang ASEAN, sedangkan semangat, keberanian, dan kedinamisan adalah arti warna merah pada lambang ASEAN. Sedangkan persatuan dan kesatuan ini merupakan arti dari simbol lingkaran pada lambang ASEAN. Nah, sedangkan bentuk harapan yang terikat dalam persahabatan dan kesetiakawanan sosial ini merupakan arti dari ikatan rumpun padi pada lambang ASEAN. Ya. Kita ke soal berikutnya. Kawasan Asia Tenggara terletak pada jalur perdagangan dunia dan menjadi jembatan antara kawasan betul, Eropa dan Asia Timur. Ya, diingat baik-baik, Eropa dan Asia Timur. Soal selanjutnya, negara ASEAN yang terkenal dengan kekuatan sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas alam, ini jawabannya adalah Brunei Darussalam.
ya, diingat baik-baik ya. Negara ASEAN yang terkenal dengan kekuatan sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas alam adalah negara Brunei Darussalam. Oke, kita ke soal berikutnya. Mata pencaharian utama penduduk Myanmar adalah, ya betul, pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Yang ini ya. Kalau perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan industri, ya, ini merupakan mata pencaharian sebagian besar penduduk Thailand. Kalau pertanian, ini agak-agak mirip ya, hati-hati. Pertanian, pertambangan, dan perindustrian ini adalah mata pencaharian sebagian besar penduduk Malaysia. Ya, ingat ya. Pertanian, pertambangan, perindustrian, ya. Ini adalah mata pencaharian sebagian besar penduduk Malaysia. Sedangkan pertanian ini merupakan mata pencaharian sebagian besar penduduk di 3 negara yang tergabung dalam ASEAN, yaitu negara Filipina, Kamboja, dan Laos. Ya, diingat baik-baik ya. Pertanian, mata pencaharian sebagian besar penduduk Filipina, Kamboja, dan Laos itu adalah pertanian. Dan untuk Myanmar, ya, mata pencaharian utama penduduk Myanmar adalah pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Berikutnya, mata pencaharian sebagian besar penduduk Filipina. Nah, tadi sudah kita bahas ya, yaitu pertanian. Nah, bolehlah sambil mengingatkan Ananda kembali. Pertanian, perkebunan, dan pertambangan ini merupakan mata pencaharian sebagian besar penduduk Myanmar ya. Kalau perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan industri ini adalah mata pencaharian sebagian besar penduduk Thailand. Sedangkan pertanian, pertambangan, dan perindustrian ini merupakan mata pencaharian sebagian besar penduduk Malaysia. Soal selanjutnya, negara ASEAN yang dijuluki sebagai lumbung padi di Asia Tenggara, yaitu, ya betul, Thailand. Thailand selain dijuluki sebagai lumbung padi di Asia Tenggara, Thailand ini juga dijuluki sebagai negeri gajah putih, ya. Tolong diingat baik-baik ya. Soal berikutnya, berikut ini negara ASEAN yang pemerintahannya berbentuk kerajaan kecuali, nah kita cek baik-baik ya. Thailand ini pemerintahannya berbentuk kerajaan. Berarti bukan ya, karena ada kata kecuali di soal ini. Kalau Indonesia ini bentuk pemerintahannya adalah republik ya. Sedangkan Laos ini bentuk pemerintahannya adalah kerajaan juga. Brunei Darussalam juga sama, bentuk pemerintahannya adalah kerajaan. Berarti jawaban yang benar adalah Indonesia. Oke, untuk mengingatkan Ananda semuanya, dari 10 negara ASEAN, itu ada 5 negara ASEAN yang pemerintahannya berbentuk kerajaan. Selain Thailand, Laos, dan Brunei Darussalam, ada juga Malaysia dan Kamboja, ya. Jadi ada 5 negara ASEAN yang pemerintahannya berbentuk kerajaan, yaitu Thailand, Laos, Brunei Darussalam, Kamboja, dan Malaysia. Ya. Soal berikutnya, berikut ini negara ASEAN yang memiliki luas wilayah paling kecil. Kalau kita melihat data, Indonesia itu luas wilayahnya 1.900.000 kilometer persegi lebih ya. Sedangkan Laos dan Malaysia ini ratusan ribu ya. Ratusan ribu kilometer persegi. Sedangkan Singapura luas wilayahnya itu tidak sampai 1.000 anak-anak ya. Tidak sampai 1.000 kilometer persegi. Kalau di data itu luas wilayah dari Singapura adalah 716 km persegi. Berarti
ya, negara ASEAN yang memiliki luas wilayah paling kecil adalah Singapura. Kita masuk ke soal berikutnya. Mata uang negara Kamboja adalah, ya betul, yaitu riel. Kalau kyat, ini adalah mata uang negara Myanmar. Sedangkan dong, ini adalah mata uang negara Vietnam. Sedangkan New Kip, ya, adalah mata uang negara Laos. Kita masuk ke soal berikutnya. Lagu kebangsaan negara Thailand. Ya, betul, ya. Langsung kelihatan ya, ada kata Thai-nya di sini. Kalau Feng Sat Lao ini adalah lagu kebangsaan negara Laos. Kalau Lupang Hinirang itu adalah lagu kebangsaan negara Filipina, ya. Sedangkan Tin Kuan Cha itu adalah lagu kebangsaan negara Vietnam. Soal berikutnya. Menteri Luar Negeri Malaysia yang menandatangani deklarasi Bangkok adalah, ya, yaitu Tun Abdul Razak. Kalau S. Raja Ratnam ini adalah Menteri Luar Negeri dari negara Singapura yang menandatangani deklarasi Bangkok saat itu. Kalau Tanat Koman itu dari Thailand, sedangkan Narciso Ramos ini dari Filipina. Kita masuk ke soal berikutnya. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Ini termasuk soal yang mudah. Anak-anak jangan sampai keliru atau jangan sampai salah atau mungkin sudah betul tapi salah pencet ya, hati-hati. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Bendera merah putih dijahit oleh, ya, Ibu Fatmawati. Kalau Ibu Kartini itu jauh sebelum Indonesia merdeka ya. Sedangkan Ibu Sukmawati dan Ibu Megawati ini merupakan putri dari Ibu Fatmawati. Kita lanjut ke soal berikutnya. Konsep teks proklamasi ditulis oleh, ingat ya, konsep teks proklamasi ditulis oleh siapa? Ya, Insinyur Soekarno. Kalau Sayuti Malik itu, beliau itu mengetik ya, bukan menulis tangan, tapi mengetik teks proklamasi yang sudah ditulis tangan oleh Insinyur Soekarno. Ya. Sedangkan kita lanjut ke soal berikutnya. Salah satu peristiwa penting menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah, ya, dijatuhkannya bom atom di kota Nagasaki dan Hiroshima. Diingat baik-baik, kota Nagasaki itu dijatuhi bom atom pada tanggal 6 Agustus 1945, sedangkan kota Hiroshima dijatuhi bom atom pada tanggal 9 Agustus 1945. Berikut ini makna proklamasi bagi bangsa Indonesia kecuali, ya. Pertama, sebagai puncak perjuangan Indonesia, ini betul ya. Ini merupakan makna dari proklamasi bagi bangsa Indonesia. Yang berikutnya, tonggak sejarah negara Indonesia, ini juga betul merupakan makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Berikutnya, pemicu terjadinya peperangan dengan Belanda, ini salah ya. Berarti ini ya, kecuali ya. Kalau menaikkan martabat bangsa Indonesia, ini juga betul merupakan makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Soal selanjutnya, pertempuran Surabaya terjadi pada tanggal, ya betul, 10 November 1945 ya. Kita masuk ke soal berikutnya. Pada pertempuran Ambarawa, Sekutu berhasil dipukul mundur pada tanggal, ya, 15 Desember 1945. Kalau 20 Oktober ini, ya, 20 Oktober 1945, ini Sekutu mendarat di Semarang. Kemudian pada tanggal 21 Oktober 1945, Sekutu meninggalkan Magelang menuju Ambarawa.
Kemudian kalau tanggal 12 Desember 1945 itu Indonesia melancarkan serangan ke Ambarawa hingga akhirnya pada tanggal 15 Desember 1945 ya pasukan sekutu itu berhasil dipukul mundur. Kita lanjut ke soal berikutnya. Pertempuran Ambarawa diawali pendaratan sekutu di Semarang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Battle. Kalau T. Eddie Kelly ini adalah tokoh yang memimpin pasukan ketika terjadi pertempuran di peristiwa pertempuran Medan Area di Sumatera Utara. Kalau Johannes van Mook ini adalah tokoh Belanda ya yang memimpin pasukan Belanda ketika terjadi agresi militer Belanda I. Kalau Brigadir Jenderal Malabi ini adalah tokoh ya yang akhirnya tewas ya terbunuh pada peristiwa yang memicu ya salah satu hal yang memicu terjadinya pertempuran di Surabaya. Ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Agresi militer Belanda I terjadi pada tanggal 21 Juli 1947. Ingat ya baik-baik ya. Agresi militer Belanda I terjadi pada tanggal 21 Juli 1947. Kita lanjut ke soal terakhir ya. Tujuan Belanda melakukan agresi militer satu adalah kecuali ya, berarti yang bukan termasuk tujuan Belanda melakukan agresi militer satu, yaitu apakah yang pertama merebut pusat-pusat penghasil makanan dan bahan ekspor. Ini merupakan salah satu tujuan Belanda ya melakukan agresi militer satu. Yang kedua, untuk upaya kemanusiaan. Nah, ini bukan merupakan tujuan Belanda melakukan agresi militer satu. Berarti ini ya jawabannya. Kita lihat, tapi yang ketiga, menghancurkan TNI. Ya, betul. Ini merupakan salah satu tujuan Belanda melakukan agresi militer satu. Yang terakhir, mengepung ibu kota RI dan menghapus kedaulatan Republik Indonesia. Ini juga merupakan tujuan Belanda melakukan agresi militer satu. Baik anak-anak, alhamdulillah. Kalau anak-anak sudah selesai, sebelum melakukan submit, tolong dicek lagi jawabannya, apakah semua soal sudah dijawab, sudah dicontreng, atau mungkin anak-anak sudah menjawab benar, tapi ternyata mungkin ketelisut gitu ya, malah menjawab yang lain. Jadi teliti dulu sebelum melakukan submit. Baik, demikian pembahasan soal simulasi PTS 1 IPS kali ini. Semoga bermanfaat dan pesan Ustazah tetap dibaca materinya, pelajari buku tematik yang tematik 1 dan tematik 2 yang sudah dibagikan kemarin ya. Karena di situ banyak materi IPS ya. Dan dipelajari lagi video-video pembelajaran ataupun coba latihan lagi soal-soal latihan yang pernah Ustazah bagikan. Demikian dari Ustazah, mohon maaf atas yang kurang. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.